Video ini saya buat untuk menjawab sebuah pertanyaan dalam sebuah komentar yang ada di salah satu video yang ada di channel Arabia TV ini, yakni berkenaan dengan domir. Dalam beberapa video yang pernah saya upload di channel ini, saya menyampaikan bahwa dalam rumusan yang saya kembangkan, domir itu dibagi ke dalam 18 macam, yakni 9 untuk domir-domir mudzakkar dan 9 untuk domir-domir muannats. Yang mufrad, yang tunggal, itu semuanya ada 3 untuk mudzakkar dan 3 untuk muannats, berarti 6. 3 mudzakkar, 3 muannats. Yang musanna juga ada 3 untuk mudzakkar dan 3 untuk muannats, 6 juga. Lalu yang jamak juga ada 3 untuk mudzakkar dan 3 untuk muannats. Jadi domir-domir yang mufrad itu 3 mudzakkar, 3 muannats, berarti 6. Yang musanna 3 mudzakkar, 3 muannats, 6 juga, ditambah yang tadi 6 yang mufrad, berarti sudah 12. Lalu yang jamak 3 mudzakkar dan 3 muannats, 6 juga, ditambah yang mufrad 6, musanna 6, jamak 6, maka totalnya ada 18 yang saya bagi. Mudzakkar ada 9, muannats ada 9. Nah, ini memang tidak lazim. Biasanya kalau kita ditanya ada berapa jumlah domir, rata-rata kita menjawabnya ada 14 atau 12. Dan kalau kita belajar ilmu tentang domir, kita sudah sama-sama hafal. Jadi domirnya adalah huwa, huma, hum 3, hiya, huma, hunna 6, terus anta, antuma, antum 9, anti, antuma, antunna 12, terus ana, nahnu 14 semuanya. Ini nggak termasuk. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Totalnya ada 14. Terus ada juga yang berpendapat bahwa domir itu ada 12 saja, tidak 14. Itu juga benar. Kenapa berjumlah 12? Karena dari domir-domir yang 14 tadi, ada 2 domir yang diulang 2 kali, yakni huma untuk mudzakkar dan huma untuk muannats disebut 2 kali, yakni huwa, huma, hum. Terus hiya, huma, hunna. Tuh, huma diulang 2 kali. Padahal sama-sama huma. Terus yang satu lagi, antuma juga diulang 2 kali. Antuma untuk mudzakkar dan antuma untuk muannats diulang 2 kali. Padahal dua-duanya sama. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Antuma diulang 2 kali. Antuma mudzakkar dan antuma muannats diulang 2 kali, padahal kata-katanya sama. Sehingga ada 2 domir yang kata-katanya sama diulang 2 kali. Berarti sebenarnya tidak harus 14, tapi dikurangi 2, maka tinggal 12. Jadi yang mengatakan bahwa domir ada 14 itu benar. Lalu yang mengatakan domir ada 12 juga benar. Dua-duanya benar. Lalu untuk kepentingan belajar yang kami kembangkan, saya mencoba merumuskan domir tidak 12 dan juga tidak 14, tetapi ada 18. Kenapa kok ada 18? Karena untuk kepentingan pembelajaran sambil mengaplikasikannya dalam kalimat. Dan yang tidak boleh lupa adalah domir-domir itu sekalipun ada yang sama pengucapannya, kata-katanya, huma dan huma, dalam penggunaannya memang ada perbedaan.
Dari segi fungsi berbeda. Sebagai contoh, huma mereka berdua untuk laki-laki. Untuk perempuan juga sama-sama huma. Huma untuk laki-laki, huma untuk perempuan, sama kata-katanya huma. Tetapi ketika kata huma untuk muzakkar diterapkan dalam kalimat, maka akan ada perbedaan ketika huma diterapkan dalam kalimat untuk mu'anats, ketika diterapkan dalam kalimat yang sempurna. Sebagai contoh, mereka berdua adalah muslim laki-laki. Maka membuat kalimatnya adalah huma muslimani. Huma muslimani. Huma ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tetapi ketika kita melihat kalimat sesudahnya, ketika kita melihat kata sesudahnya, muslimani, ini humanya otomatis bermakna muzakkar. Kenapa kita tahu demikian? Karena lihat kata sesudahnya adalah muslimani. Muslimani adalah musanna muzakkar. Huma muslimani. Mereka berdua, laki-laki, adalah dua orang muslim. Tapi kalau humanya itu adalah untuk mu'anats, misalnya mereka berdua perempuan adalah muslimah, maka perhatikan khobarnya. Musliman ini khobar ya. Huma mubtada, huma muslimani, huma mubtada, muslimani khobar. Ini untuk muzakkar. Untuk mu'anats, huma ada perbedaan. Tidak lagi huma muslimani, tetapi menjadi huma muslimatani. Muslimatani. Ada huruf ta setelah mim. Humanya sama. Mereka berdua. Tetapi sekalipun huma untuk muzakkar dan huma untuk mu'anats sama-sama huma, namun ketika kata huma ini diterapkan dalam kalimat yang merujuk kepada muzakkar dan mu'anats, maka perhatikan kata sesudahnya mengalami perbedaan. Kenapa? Karena memang fungsinya berbeda. Huma untuk muzakkar berarti harus mengikuti aturan muzakkar ketika diterapkan dalam kalimat-kalimat berikutnya. Begitupun huma ketika digunakan untuk mu'anats, maka dia harus mengikuti aturan mu'anats ketika kalimat sesudahnya adalah untuk mu'anats. Contohnya huma muslimani dan huma muslimatani. Ini muslimani, muslimatani adalah isim. Ini juga sama, berbeda ketika kata sesudah humanya ini adalah fi'il. Misalnya fi'il mudhari. Mereka berdua menulis. Menulis itu bahasa Arabnya kataba yaktubu. Yaktubu mudhari'nya. Sekarang kalau mereka berdua laki-laki menulis, bagaimana bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah huma yaktubani. Tuh. Yaktubani. Mereka berdua menulis. Ini untuk muzakkar. Sekarang perhatikan ketika huma ini kata sesudahnya adalah fi'il mudhari untuk mu'anats. Maka perhatikan ada perubahan, ada perbedaan. Apa perbedaannya? Lihat huruf sebelumnya menjadi tak tubani. Pakai tak. Sedangkan kalau laki-laki pakai ya. Yaktubani dan taktubani. Kalau muzakkar huma yaktubani, kalau mu'anats huma taktubani. Huma yaktubani, mereka laki-laki berdua menulis. Huma taktubani, mereka perempuan berdua taktubani menulis. Gitu. Begitupun untuk antuma. Antuma itu kan artinya kalian berdua, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika misalkan kalimatnya kalian berdua adalah muslim, laki-laki, berarti antuma muslimani. Tetapi kalau antumanya adalah untuk perempuan, maka antuma muslimatani. Kalian berdua perempuan adalah dua muslimah. Berbeda muslimani dan muslimatani. Kenapa berbeda? Karena memang jenis kelaminnya berbeda. Perempuan dan laki-laki dibedakan.
meskipun domirnya sama gitu. Itulah sebabnya oleh saya huma untuk mudzakkar dan huma untuk muannats, meskipun dua kata ini sama kata-katanya, sama-sama huma, namun dalam penggunanya dalam kalimat berbeda. Begitupun antuma. Hanya saja memang untuk antuma, untuk fi'il mudhari'nya sama ketika dalam kalimat yang sempurna. Contoh, antuma, kalian berdua menulis. Antuma taktubani, itu laki-laki. Untuk perempuan, sama, antuma taktubani. Karena tasrif untuk antuma, fi'il mudhari' taktubani, antuma mudzakkar taktubani, antuma muannats juga sama-sama taktubani. Huruf depannya menggunakan ta. Tapi kalau untuk huma ada perbedaan. Huma yaktubani, huma muannats, huma taktubani. Itu. Nah, karena ada perbedaan antara huma mudzakkar dan huma muannats, maka keduanya disebut berbeda. Itulah sebabnya dalam formula 14 domir huma disebut dua kali. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Begitupun antuma disebut dua kali. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kenapa disebut dua kali meskipun kata-katanya sama? Karena fungsinya berbeda. Nah, bahkan saya juga menyebut dua kali untuk kata ana. Kalau dalam formula yang 14 domir kan ana disebut satu kali. Ana, nahnu. Ana satu kali, nahnu juga satu kali kan? Nah, kalau dalam formula yang kita rumuskan, ana disebut dua kali. Kenapa disebut dua kali? Karena ana untuk mudzakkar dan ana untuk muannats juga fungsinya berbeda. Contoh, saya seorang muslim, laki-laki. Bahasa Arabnya gimana? Ana muslimun. Ana muslimun. Ana muslimun. Saya seorang muslim. Ini sayanya seorang laki-laki. Ini sayanya seorang laki-laki. Dari mana tahu? Muslimun. Karena ini mudzakkar. Tapi kalau ananya digunakan untuk perempuan, muannats, maka ada perubahan pada khobarnya. Menjadi ana muslimatun. Pakai ta marbutoh. Meskipun mubtadanya, domirnya sama-sama ana, namun karena ana yang atas buat mudzakkar dan ana yang bawah untuk muannats, maka khobarnya berbeda penggunaannya. Yang mudzakkar muslimun, yang muannats muslimatun. Ana muslimun, ana muslimatun. Sama domirnya, tapi beda fungsinya. Dalam kalimat dibedakan. Meskipun dalam fi'il mudhari sama ya. Ana, misalkan saya menulis, sayanya laki-laki, ana aktubu. Kalau untuk perempuan, saya menulis sama, ana aktubu. Jadi tidak semuanya berbeda. Untuk fi'il mudhari antara ana buat laki-laki dan ana buat perempuan sama. Tetapi untuk isim muslimun dan muslimatun berbeda. Jadi dalam formulasi yang kami rumuskan, ana kita sebut dua kali. Kenapa? Karena ana buat mudzakkar dan ana buat muannats berbeda fungsinya. Begitupun nahnu.